Program Legislator on the Road pemirsa kembali hadir untuk Anda menemani aktivitas sore ataupun sambil menunggu waktu berbuka puasa Anda. Sekarang saya masih ada di Gor Watu Belah, pemirsa masih bersama dengan Pak Asep, ada Pak Kadispora dan juga ada Pak Herianto di sini dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kita ingin lebih fokus ke pengembangan dunia olahraga yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Ini kan sudah hampir rampung ya Pak Kadis ya. Kita mau tahu nih ke depannya akan bagaimana nih dunia olahraga kita Pak Kadis. Gimana nih Pak? Dari Bapak dulu nih Pak, keinginan Bapak tuh apa sih Pak untuk pengembangan dunia olahraga di Kabupaten Cirebon Pak Kadis? Ya alhamdulillah ya pada hari ini yang cerah ini kami kedatangan tamu besar ya. Beliau adalah wakil rakyat ya. Dan mudah-mudahan bisa mewakili rakyat juga, bisa mensupport gimana caranya Gor Watu Belah ini bisa segera rampung gitu ya. Dengan berbagai cara tentunya ya, entah itu kita membantu mensupport ke pusat, kalau emang di daerah kemampuannya terbatas ya kita bergerak ke pusat lah, ke provinsi, ke pusat, atau silakan dengan cara-cara lain juga lah. Yang penting ini kan dari tahun 2012 masyarakat sudah sangat mendambakan ya. Bahkan ini ikon bukan Kabupaten Cirebon saja, tapi sewilayah Tiaga mungkin ini satu-satunya lah. Sampai sekarang nih belum. Nggak tahu besok lusa barangkali Kuningan atau Majalengka atau Indramayu sendiri yang justru mendahului, saya nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan karena ini sudah kelihatan, tampak sudah kelihatan megah lah kan gitu. Tinggal ya banyak pembenahan-pembenahan. Bahkan sedikit banyaknya ada rekonstruksi yang harus selesaikan karena emang ini sudah terlalu lama dari tahun 2012 ya sekarang baru kita sentuh lagi lah kan gitu ya. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin kita dapat dana untuk membereskan stadion lapangan bolanya. Alhamdulillah sudah tuntas ya, tinggal kita nunggu masa pemeliharaan ya itu ya. Oke, masa pemeliharaan dan ini juga kan untuk mendukung dunia olahraga kita. Sudah ada tempat ya Pak ya? Sudah. Oke, tinggal bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan ya. Oke, dari Pak Herianto bagaimana Pak Bapak melihat dengan ini kan sudah oke nih Pak, tinggal nanti bisa dimanfaatkan ini untuk kemajuan juga dunia olahraga di Kabupaten Cirebon Pak Heri. Ya, yang pertama mungkin kalau kita lihat dari suasana keadaan yang ada di Stadion Watu Belah ini, yang pertama mungkin minimal kita bisa memanfaatkan yang ada, gitu. Yang pertama mungkin lapangan sudah mungkin bisa dipakai. Cuman kan ini sangat disayangkan, sedangkan tadi disampaikan bahwa dengan adanya GOR itu suatu impian kita di dunia olahraga. Salah satunya untuk mencari bibit-bibit untuk Kabupaten Cirebon, dan banyak hal, tidak hanya sepak bola saja di sini. Kalau kita lihat aja lah, ada lari cepat dan segala sesuatu juga ada. Saya tadi juga mau masuk ke sini juga ada yang latihan juga yang road race itu. Artinya sangat potensi dan menurut saya harus disegerakan lah. Ya, sayang sekali karena emang ini merupakan ikon tadi disampaikan oleh Pak Kasih, ikon untuk Kabupaten Cirebon. Di 3 kabupaten sendiri belum ada ya. Tapi di Kabupaten Cirebon yang sudah terbentuk tapi mungkin tinggal dipoles sedikit lah. Tinggal dipoles sedikit. Ya. Kalau lihat juga kita tadi di luar juga masih ada banyak perbaikan. Kalau kita sendiri tidak ada pengurusan atau pemeliharaan misalkan, yang dikhawatirkan malah bisa hancur kembali itu menurut saya sih. Disayangkan ya gitu ya Pak ya. Oke. Pemeliharaannya sekarang ya karena sedang dalam proses juga ya Pak Kadis ya. Pak Asep melihat sendiri untuk cabur unggulan di Kabupaten Cirebon apa sih Pak yang benar-benar kita nih juara banget nih Pak Asep? Sebetulnya kalau untuk cabur unggulan banyak. Banyak. Ya, banyak. Kemarin itu ada silat ya. Silat. Nembak juga. Gulat. Sebetulnya untuk cabur unggulan sangat banyak, apalagi kita dengan adanya GOR ini mungkin tidak hanya bermain bola ya Pak, betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Heri, betul, mungkin tidak hanya main bola, ada lari, ada ada road race juga, yang mudah-mudahan di luarnya itu kan biasanya ada tempat ruangan kecil-kecil. Nah di situ bisa jadi untuk kantor cabur-cabur lain gitu kan. Ya syukur-syukur bisa mungkin latihan karate atau latihan yang lainnya bisa di sini mungkin di. Kalau untuk atletnya yang dimiliki di Kabupaten Cirebon, kita banyak nggak nih dari pengetahuan Dewan sendiri nih Pak? Bapak juga pemerhati nih ya, ini cinta juga dengan dunia olahraga, ini bagaimana Pak Asep?
Kalau untuk atlet sih banyak sebetulnya ya, cuman kan ada beberapa yang diunggulkan di Kabupaten Cirebon karena sudah ada fasilitasnya gitu. Nah, kebanyakan ya itu sangat disayangkan sebetulnya Kabupaten Cirebon ini belum semua cabur dimaksimalkan gitu kan. Ada beberapa cabur yang tidak diperhatikan gitu kan. Semacam contoh ini ada mungkin kan panjat tebing itu kan tidak diperhatikan karena kan fasilitasnya tidak ada, tempatnya kan tidak ada gitu kan. Faktor-faktor yang membuat terhambat itu ya Pak ya. Iya, Apalagi menurut Pak Heri sendiri Pak, Bapak melihatnya yang membuat kita tuh jadi tertinggal gitu Pak Heri. Ya, dalam hal olahraga ini. Salah satunya kan fasilitas yang ada di kabupaten untuk cabur sendiri. Banyak hal lah ini yang kita harus kita evaluasi. Kemarin saya dapat keluhan juga dari teman-teman disabilitas yang mereka notabene-nya mereka mempunyai kemampuan yang bagus. Ya, mereka mendapat satu juara tingkat provinsi, tapi perhatiannya kurang. Nah, ini yang harus kita benar-benar kita evaluasi ke depan supaya dunia olahraga di Kabupaten Cirebon ini mendapatkan minimal mereka dipandang lah dari sini sebelah. Karena memang saya lihat sudah banyak cabur-cabur kita yang mendapat prestasi, Mbak. Tapi dengan fasilitas seperti ini kan sedih saya juga. Ya. Betul ya Pak ya. Tinggal ke depan, ayo bareng-bareng secara Pak Kadis ya. Kalau emang anggaran kemampuan kita posisinya terbatas, ya kita jemput di provinsi. Jemputnya kemana Pak? Ya, di provinsi. Kita tunggu di mana pemirsa ya, jemputnya kita tahan dulu. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di RCTI. Ada di bagian tribun ya. Ini khusus untuk para penonton untuk melihat kalau misalnya ada pertandingan di sini ya Pak Ikin, Pak Asep dan juga Pak Herianto ya Pak. Ini Bapak melihat sendiri memang kurang layak ya Pak ya, Pak Kadis? Ya, masih belum gitu, masih dalam tahap pembangunan kalau Iya. Itu. Oke, tinggal tadi PR-nya ini ya Pak ya, diselesaikan segera. Oke, di bawah kita lapangan sudah jadi, tribun kan belum jadi. Nah, tinggal paling nanti masa pemain bolanya nyaman, tapi yang nontonnya masih kurang nyaman, gitu ya. Itu. Iya. Ya kurang nyaman juga jadi ya Pak ya, Pak Asep ya, Pak Heri ya, ini Pak. Ya cepet lah kalau misalkan ada anggarannya Pak. Balik lagi Pak. Iya. Pak Heri. Ya artinya emang ya disampaikan ya minimal tribun ini mereka yang non kayak VIP kan ada yang namanya stadion itu ada kelas VIP, standar. Kalau misalkan kehujanan bubar ya gimana? Iya ya Pak ya, harus dipikirkan gitu juga ya Pak. Nah ini tinggal ya ayolah kita untuk secepatnya mumpung Pak Kadis juga ada di sini ya kira-kira apa yang perlu kita ke depan rencanakan ya ayo bareng-bareng supaya atau misalkan sudahlah untuk latihan-latihan di sementara ini bisa dilakukan. Kan gitu ya bisa dilakukan karena memang kalau misalnya nggak dipakai nih ya seperti ini yang dikhawatirkan malah jadi kurang bagus. Tapi minimal kalau ada yang memakai fasilitas ini dengan dengan manajemennya yang bagus, saya yakin dengan rumput-rumput yang tadi lihat aja ini bisa teratasin lah minimal gitu. Jangankan yang berat, yang kecil-kecil aja dulu lah sampai jalan kan gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kemarin apalagi dengan tidak adanya mungkin manajemen di sini 1 minggu yang lalu mungkin ada di media tuh kebakaran sempat ada insiden itu ya Pak Kadis. Nah itu kan makanya tapi minimal kalau misalkan ada orang di sini setiap sore ada misalkan pagi juga dan tidak hanya di olahraganya mungkin UMKM-nya juga akan berjalan maksimal kan semua di sini akan berjalan UMKM-nya kalau sudah berjalan ini cobalah kalau misalkan saya minta juga ke Pak Kadis, sudahlah diperbolehkan saja dulu sebentar. Boleh tuh Pak. Makasih ya. Emang sejalan dengan pada tanggal 3 bulan Februari kalau nggak salah ya, Pak Bupati sudah membuka untuk umum. Diawali pada saat itu senam massal di sini dan Pak Bupati berstatement bahwa silakan untuk masyarakat yang mau berolahraga di sekitar gedung sport center ini dipersilahkan itu. Jadi dari situlah kami juga beritikad untuk apa yang sekiranya bisa dipakai. Jadi artinya terima kasih juga tadi disampaikan oleh Pak Heri selaku wakil rakyat dan Pak Asep beliau-beliau ini sangat mendukung
atas terselesaikannya ini. Tapi kita tidak harus nunggu selesainya sarana dan prasarana ini lalu dibiarkan ya seperti yang sudah-sudah. Intinya kami atas dukungan tersebut, sekira apa yang bisa dipakailah kan gitu ya. Tidak harus nunggu selesai semua. Kalau nunggu selesai semua kan kapan ya Pak ya? Kan gitu Beres-beres ya, Pak. kelar. Begitu. Oke. Jadi, ya alhamdulillah apa yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau ini kami juga ya sudah melakukan belanja masalah ya Kang ya. Kan itu atas belanja masalah itu ditemukan beberapa hal, diantaranya bagaimana Kabupaten Cirebon ini berprestasi di bidang olahraga. Ya, diantaranya ketika saya masuk ke Dispora, kami juga belum punya hak payung hukum seperti baik itu Perbub maupun Perda olahraga. Nah, itu kami juga mohon dukungannya secara yuridis, mungkin ya harus ada pegangan kami kan gitu ya. Nah, itu payung hukum, dan kami sedang merancang DOD. DOD itu adalah desain olahraga daerah ya, kepanjangan atau turunan dari DBON. Ya, DBON itu adalah desain besar olahraga nasional ya. Nah, jadi kita setelah nanti ditandatanganinya Perbub tentang DOD, nah kita punya skala prioritas cabang olahraga mana sih dari 43 cabang olahraga, mana yang tentunya skala prioritas yang jadi andalan Kabupaten Cirebon. Oke, sama ini belum ada nih Pak Kadis? Belum. Wah, Pak Asep gimana Pak Asep? Kok belum ada nih Pak payung hukumnya Pak untuk dunia olahraga kita juga nih Pak? Ya mungkin nanti dengan Pak Kadis bicara seperti itu, mungkin ya coba nanti saya dengan Pak Heri, dengan anggota DPR yang lain, teman-teman yang lain di DPR, mungkin ya coba kita diperbubkan. Segerakan lah. Kalau Perbub kita sudah merancang, tinggal perdanya. Perdanya ini Ya. sebagai payung hukumnya itu Pak Kadis ya. Oke, poin-poinnya nanti apa yang ditekankan di situ Pak? Ya di situ kan tentang manajemennya, ya pengelolaan olahraga, kemudian di sini juga kan yang namanya olahraga kan sangat strategis sekali untuk mengembangkan perekonomiannya. Jadi saya besar harapan ada kegiatan olahraga, perekonomian Kabupaten Cirebon meningkat. Nah, di situ bisa dirancang bangun, termasuk ya sasaran olahraga mana sebagai prioritas di Kabupaten Cirebon, yang tentunya dari 43 cabang olahraga nggak mungkin harus semua diangkat kan gitu ya. Paling kita minimal 1-2 cabang olahraga aja unggulan di Jawa Barat itu sudah posisi olahraga Kabupaten Cirebon bisa di 10 besar. Sekarang kan di bawah masih ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin ya kita ada yang dipanggil seleksi U17 nasional kan gitu, alhamdulillah. Dan sekarang ya sudah di drop di ini ada yang di Bali United, ada yang di klub-klub besar lah kan gitu. Ini juga kan harus ada kerjasama juga dengan KONI. Ini bagaimana Pak Heri melihat ya Pak? Kerjasama dengan KONI. Oh iya, jelas tentunya yang Nanti tercover di situ. artinya emang yang KONI ini kan mereka yang membawahi cabur-cabur. Ya, semua cabur yang ada di Kabupaten Cirebon ini dikelola dan dimanajemen oleh KONI. Kalau KONI-nya sendiri tidak mempunyai mimpi yang besar untuk membangun olahraga yang ada di Kabupaten Cirebon, ya mustahil untuk besar juga. Tapi juga dengan mimpi KONI tersebut harus dibarengi dengan fasilitas yang ada. Ini mimpinya besar, fasilitasnya kayak seperti ini juga kan bingung juga. KONI kan itu. Kalau Pak Asep punya mimpi besarnya apa Pak untuk dunia olahraga kita Pak? Mimpi besar untuk dunia olahraga Kabupaten Cirebon ya banyak sebetulnya. Apa salah satunya? Di-spill boleh dong Pak Asep. Karena saya juga dulu pembalap. Iya. Pembalap. Oh iya. Ya mudah-mudahan sih ada sirkuit ya, ada sirkuit balap di, maksudnya sirkuit permanen. Saya itu pengen ada sirkuit permanen road race atau drag, karena saya melihat ke Kabupaten Tasik itu ada sirkuit, dan itu juga ya salah satu pemasukan untuk kita gitu kan. Keren juga karena yang yang sekali kita masuk itu 100.000 gitu kan. Itu sehari. Kalau misalkan setiap hari udah berapa ya? Dikalikan jadi dapat pemasukan. Itu kan pemasukan PAD kita juga kan. Iya, sebetulnya. Betul. Nah itu keren juga tuh Pak. Memungkinkan Pak Kadis? Mungkin. Apalagi sekarang tuh udah kedengaran ya, ada sirkuit di situ. Setiap minggu sore sebetulnya mah, cuman ya antusias masyarakat semakin tinggi ya, akhirnya Sabtu juga hari ini kan sudah ada yang pakai itu. Iya.
Tinggal yang permanennya itu ya Pak Yang ya? permanen ya. Oh, Saya pengen oke. yang permanen sebetulnya. Oke, kalau dari Pak Eri saya belum tahu nih, mimpi besarnya Bapak apa nih Pak dunia olahraga? Atau tadi kan tentang lapangan yang untuk Ya, itu ya Pak ya? Beda lagi pasti Pak punya pandangan ya kan? kalau saya sih salah satunya itu sepak bola ya, Pak. Karena memang yang paling bermasyarakat itu olahraga sepak bola. Masyarakat hampir semua dari anak kecil sampai besar Ya. itu menyukai hal-hal seperti itu, sepak bola. Makanya saya mempunyai mimpi besar, apalagi ini saya lihat baru sekalian aja ini mimpi besar ke depan untuk Keren, Kabupaten ya. Cirebon. Makanya emang ya sepak bola itulah. Oke. Karena emang kita tahu bahwa di sepak bola untuk di Indonesia ini lagi terus naik nih. Ya, ini dari kita dari daerah sendiri yang harus bisa untuk mencari bibit-bibit ini menurut saya. Oke, semoga nanti bisa bermunculan ya Amin. bibit-bibit anak muda. Oke, kita coba ke depan. Yuk kita Ayo. keliling. Ya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Tadi kita sudah melihat latihan ini pembalap kita, pembalap muda nih ya. Keren banget nih ya. Usia berapa ini Pak? 12 tahun. Wah, 12 Kalau dibuka tahun. helmnya Ini yang pulang dari bunyi. Qatar. Iya, unyu-unyu ya. Ini Qatar. dari Qatar. Iya. Sempat ikut tanding di sana. Iya. Keren Kontraknya banget. MS Glow. Wis. Artis gitu. Mantap. Usia berarti ini Sekolah di mana? Sekolah di Bandung. Oh, di Oh, di Bandung. Bandung. Iya. Sampai. SMP juga ya. SMP lah. Ini sudah dipergunakan lapangannya apa ya? Ya. Sudah oke. Gimana rasanya latihan di sini? Ya, cari keringat. Oke nggak tapi Oke. ini ya. Oke. Oke berarti ya. Ini dari kita nih. Iya. Ah. Gimana asik nggak lapangannya? Ya. Oke dong. Aduh, masih SD. Unyu yang ada lupa Ini asli Cirebon ya? ya. Bandung. Betul. Atlet kita semua ya. Mungkin Pak Asep nih, Pak Asep yang udah tahu banget olahraga ini gimana? Tanya Kebanggaan pembalap kita Kabupaten Pak. Cirebon lah. Iya. Sebetulnya ya ini udah jalan maksudnya udah sirkuit sudah lumayan lah. Cuman ya sangat disayangkan di kita itu belum punya sirkuit permanen saja sebetulnya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya kita punya sirkuit permanen gitu. Karena untuk atlet di road race itu sangat banyak antusias orang yang seneng motor itu sangat banyak. Tidak hanya road race, mungkin ada drag juga kan. Kayak di kita mungkin kalau drag ada di Pasar Gaya ya. Ada di Pasar Gaya itu dijadikan Arjawinangun itu dijadikan di belakangnya itu sirkuit untuk drag. Kalau drag kan trek lurus, kalau road race ya kayak motor GP gitu kan. Cuman di kita mungkin motornya motor bebek. Oke. Tapi ini gimana perasaannya gimana nih kemarin habis dari ikutan tanding di Qatar? Dari Qatar. Wah, seru juga sih ikut bisa balap di sana. Pengalaman apa menarik yang kamu dapat di sana? Kemarin tuh jadi baru pertama naik balap di sana pakai motor sport NSF 2,5. Ya alhamdulillah bisa masuk 10 besar gitu. 10 besar. Alhamdulillah. Ketujuh ya. Ya, ketujuh. Langsung tuh ya. Dari balap motor bebek dulu gitu. Dari balap bebek. Dari usia berapa tertarik ikutan road race ini? Ikut balap itu mulai mini GP dulu sih, 2018 mulai ikut mini GP. Terus 2019 baru pindah motor bebek. Sebetulnya kalau balap itu bagusnya dari mulai usia SD, usia 5 tahun itu kayak contoh itu di Tasik itu Okiristan ya emang dari usia muda gitu. Bukan usia muda, anak-anak kecil gitu. Iya, dari motor kecil, motor GP kecil, terus yang ke bebek, kayak ke Matic, ke bebek, terus ke Ada sport. jenjangnya Iya, gitu ada ya? jenjangnya.
Tapi saya pikir Ya, udah dewasa, dewasa ternyata gitu. baru 12 tahun dilepas mukanya emang ya, helmnya gitu kan ya. Ketahuan emang umurnya gitu, masih kecil banget. Pada Karena saat saya naik juga- motor mah kayak dewasa ya. Kayak saya juga Mbak kalau nonton motor road race ya ke Okirisan, ke apa namanya, ke Tasik gitu. Karena pengen lihat Kalau gitu ya. Sebenarnya Pak Asep ini dulu pembalap juga. Iya, iya, iya. Cuman malu aja. Pemuda berbadan gelap. Pak Heri gimana Pak ini Pak untuk apa ya atlet kita nih Pak masih belia nih Pak, optimis nanti kalau misalkan terus dipupuk akan menjadi bibit unggul. Betul. Mereka ini butuh fasilitas. Yang saya yakin banyak bibit-bibit mereka ini yang tapi mereka sebenarnya pengen muncul. Cuman salah satu mungkin ya tepat fasilitasnya ini. Kalau saya lihat di Kabupaten Cirebon sendiri masih banyak lahan, Pak. Ya. Masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sirkuit tadi. Ya. Daripada kalau kita lihat banyak anak-anak kita muda yang di jalanan ini dengan trek yang liar, balapan liar, ya kita sebagai pemerintah, sebagai wakil rakyat harus bisa memfasilitasi mereka. Iya betul. Gitu. Daripada di jalanan sekarang banyaknya apa sih kalau Remaja malam juga ya, banyak. malam hari Iya, gerak di yang liar, ya kita fasilitasi. Dengan segini juga udah alhamdulillah, tapi mudah-mudahan ke depan tadi disampaikan oleh Pak Asep, ya teman kita juga dari apa sih dari anggota DPR Kabupaten Cirebon menginginkan adanya sirkuit yang permanen. Gitu, ya. Dan itu bukan salah satu apa ya, tidak mungkin. Saya yakin optimis mungkin untuk Kabupaten Cirebon. Karena tadi atletnya juga ada pemain di Qatar. Kemarin juga saya dapat informasi dari teman saya sendiri, mereka sebenarnya sih kalau misalnya ada anggaran mereka bisa masuk di Malaysia posisinya untuk latihannya. Nah ini kan banyak hal yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya fasilitasnya, tapi untuk teman-teman yang anak-anak mereka yang mempunyai bakat yang besar, tapi mereka secara ekonominya kurang mampu, ya kita angkat. Ya, kan gitu. Untuk kemajuan atau kebanggaan Kabupaten Cirebon Ya, juga. gitu. Ya. Oke. Pak Kadis, Pak, untuk pembinaan atletnya gimana Pak? Kerjasama dengan KONI juga pas sejauh ini berjalan lancar Pak? Ya, makasih ya. Kita tentunya harus bangga juga ya, barusan kita lihat stadion ya, sekarang bergeser ke sirkuit. Kebetulan sebetulnya sih rutinnya hari Minggu ya, Minggu sore rutinnya ada latihan sini ya. Walaupun ini sebetulnya mohon maaf karena tadi disampaikan oleh teman-teman kita wakil rakyat bahwa butuh sarana yang permanen gitu ya. Nah, dan emang ini sebetulnya bukan salah satu tempat untuk road race sebetulnya. Nah, ini kan kalau nanti stadion sudah jadi, ini salah satu sarana parkir, tempat parkir yang mau nonton bola. Dan sekarang daripada belum dipakai, makanya saya persilahkan untuk dimanfaatkan ya. Jangankan ini, untuk jogging track aja keliling stadion, mangga silahkan untuk masyarakat gitu ya. Biar kalau berolahraga di sini kan alhamdulillah mudah-mudahan ya bisa nyaman dari seliweran kendaraan, mobil kendaraan umum gitu. Kalau di sini kan tempatnya nyaman, ada security juga kan gitu ya. Nah, gitunya. Oleh karena itu, ya terima kasih juga dukungan dari teman-teman wakil rakyat. Mudah-mudahan ke depan kita punya dari 43 cabang olahraga satu demi satu bisa terfasilitasi. Oke. Gitu ya. Saya mau dengar nih pelatih atau coach nih ya? Ya betul ya Pak ya? Saya pelatih ini Ada mungkin ada masukan nih untuk kalau saya di sini ya? sebenarnya saya yang ketua cabornya saya. Oke. Ya. Ada masukan mungkin Pak kepada wakil rakyat kita nih ke dinas juga nih Pak Oke. untuk kemajuan olahraga. Masukan saya untuk membuat sirkuit mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya berjuang mengajukan sirkuit itu cukup lama, tapi belum terrealisasi. Tapi alhamdulillah di sini juga bisa untuk latihan. Saya paling minta izin ke pemerintah daerah dan para wakil rakyat. Ini minta diaspal lagi minimal 1,2. Tinggal dikit lagi lah ke itu aja. 1,2 kilo. Nah, Kilo. Ini kan sudah ada untuk setengahnya jadi lagi, Pak. standar ikut mengadakan Event. kejurda. Ya. Kejurda road race bisa di sini. Sebenarnya tempat ini tuh cukup bagus menurut saya ya. Menurut bagus. Contoh Purwokerto, Gor Satria, Ya. Manahan, Solo, Jogja ada Mandala Krida. Itu semua bisa dipakai. Dan itu anak-anak Jogja juga latihannya di Mandala Krida. Gitu. Jadi untuk saat ini mungkin ya
untuk pemanfaatan ini tolong dimaksimalkan aja. Paling aspal dikit lagi, kita juga bisa membuat. Saya tadi kebetulan pelatih saya kan di IMI Jabar di Kabid di Roda 2. Meminta ini ke Judra seri 1 bagus nih, bisa ya? stadion waktu belah gitu. Nah, itu kebanggaan itu ya ya. tahun ini. Jadi kan juga efek dari event itu bukan hanya PAD untuk pemerintah daerah. Ada yang tidak langsung ya, misalnya hotel, Iya. gitu kan Dampaknya. dampaknya. Pedagang, Pedagang. ya, UMKM -nya kena semua. Gitu. Jadi jangan nganggap balap motor itu hanya orang hura-hura dan geng motor doang. iya. Tapi Gitu. bisa juga Bisa. lah ya membanggakan ya. Iya. Oke, Pak Asep, Pak Irianto siap mengawal ya Pak ya dengan dinasnya berkolaborasi. Insya Allah ya, maju. harus siap mengawal. Iya. Termasuk Coba hanya nanti saya jaminan bicarakan atlet, dengan ya. Pak Kadis ke depannya seperti apa. Ya, Novi ya, termasuk saya berharap jaminan atlet di Kabupaten Cirebon, atlet apapun, Iya, iya. ada jaminan dari sisi pendidikannya, ya di samping ekonominya ya, pendidikannya, jenjang pendidikannya, jenjang karir ke pekerjaannya. Iya, iya. Nah, saya mohon jaminan dari atau komitmen dari para pemimpin di Kabupaten Cirebon. Oke, luar biasa. Mantap untuk legislator Andrat edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sambil menunggu waktu berbuka puasanya. Pemirsa, kita harus berakhir obrolan kita ketemu lagi nanti dengan obrolan yang berbeda lagi. Terima kasih Boleh. banyak Pak Asep, Terima dan kasih, juga Mak. Pak Kadis dan juga Pak Ruli. Bapak terima kasih loh ya. Ini buat pembalap kita luar biasa, semangat ya. Oke, terus mungkin prestasi kita harus berpisah sampai ketemu di program berikutnya yang kita bisa dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.